Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan, pengarahan, dan pembekalan dari Ketua Umum DPP APRI sekaligus sebagai Presiden Gubernur Bakti Nusantara, Bapak Dr. Ali Masud Atmo M.Yome. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya Santi Rahayu. Yang saya hormati dan saya muliakan senior saya, Dr. Haji Subur Diono, Ketua Dewan Penasihat APRI Jawa Barat. Tapi beliau juga Ketua Paguyuban Pasundan, Pak. Aktivis Pasundan. Nama Sunda, nama Jawa tapi aktivis Pasundan. Itu kan sama dengan Combro, Mistro. Yang saya banggakan Ketua DPW APRI Provinsi Jawa Barat, Bapak Ridwan Sudirmansyah, beserta Sekretaris Pak Kuswanto. Jadi kalau Pak Kus itu modelnya militer, memang dia militer. Jadi nggak perlu canggung kalau beliau kaku banget sampai nanti, Pak. Ya. Yang saya banggakan senior saya Mas Agus Suprihadi. Ternyata beliau ini senior saya di Universitas Brawijaya Malang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cimahi Bandung Barat beserta Bu Eni ya. Kawan-kawan sekalian, Ketua DPD APRI Kabupaten Kota se-Jawa Barat beserta jajaran, Ketua DPC Lembang, dan hadirin yang saya muliakan. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekarang ini di negeri kita lagi krisis. Bersyukur. Jadi banyak orang termasuk pejabat tinggi masih fakir, miskin. Oleh karena itu saya hadir di Cimahi ini dalam rangka untuk membangkitkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian kedua, saya sampaikan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kefitrahan kita akan selalu terjaga dan dikehendaki Tuhan ketemu Ramadan 1443 Hijriah 1 tahun mendatang. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama yang ingin saya sampaikan khususnya kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Barat adalah kita semua punya panggilan tanggung jawab dan kewajiban di tengah krisis kesehatan dan resesi ekonomi yang hari ini masih dialami oleh negara dan bangsa kita. Untuk itu saya minta tidak pernah putus asa untuk mendorong kebangkitan ekonomi dan usaha pedagang kaki lima di seluruh Jawa Barat. Sebagaimana saya sampaikan di RRI menjelang Lebaran kemarin, rakyat harus optimis, rakyat harus move on. Pelaku ekonomi rakyat di tengah keterbatasan, saya selalu minta untuk segera berdagang atau bekerja kembali. Karena negara kita ini bukan negara kaya raya. Kapasitas pemerintah juga ada batasnya. Oleh karena itu saya minta seluruh jajaran APRI di Jawa Barat
turun gunungnya diintensifkan, komunikasi dengan pemerintah ditingkatkan, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan yang lain untuk kemajuan ekonomi dan usaha pedagang kaki lima. Hari ini Bu Indah, yang miskin di negeri ini lebih dari 100 juta, termasuk kawan-kawan pengurus DPD APRI menuju kemiskinan. Oleh karena itu, saya mengapresiasi Mas Agus ya. Hari ini ada rencana kerjasama dengan Jamsostek. Dulu saya tanda tangani tahun 2011 dengan Direktur Utama senior saya Hotbonar Sinaga. Kemudian kedua, saya ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran DPW dan DPD APRI sejauh barat, 2022 kita memiliki perhelatan akbar Musyawarah Nasional APRI ke-6. Insya Allah bulan Juli 2022 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini perlu saya sampaikan, mengingat adanya keterbatasan dampak pandemi COVID-19, kita diminta untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu, Pak Ketua, saya akan keliling untuk melakukan rapat pleno terbatas per pulau, kawasan pulau, dalam rangka untuk mencari jalan keluar terhadap penyempitan peserta musyawarah nasional. Jadi kalau di ADART kita itu peserta munas itu 2 utusan, 2 peninjau dari Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, 2 utusan, 2 peninjau Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota. Mengingat adanya keterbatasan dan kita tidak boleh melanggar ADART, maka akan saya lakukan rapat pleno terbatas per kawasan pulau. Untuk penyederhanaan peserta Munas ke-6, insya Allah bulan Juli 2022 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini perlu diketahui kawan-kawan, karena kalau kita sesuai dengan ADART, maka pesertanya sangat besar sekali, dan itu ada keterbatasan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau bahasa militernya ada kondisi force major. Oleh karena itu, insya Allah bulan Juli nanti ada rapat pleno terbatas Pulau Jawa dan Banusra, insya Allah diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita memiliki agenda untuk terus mengawal usaha ekonomi pedagang kaki lima. Saya dapat banyak laporan bahwa di beberapa kabupaten kota, termasuk yang awalnya puncak karena APRI ke-28 akan kita adakan Nusantara Expo BKL UMKM di Batam, Kepulauan Riau, tanggal 6 sampai 8 Agustus 2021, itu akhirnya tertunda karena zona merah di Kota Batam COVID-19. Oleh karena itu, saya minta kepada kawan-kawan untuk lebih mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah. Yang mendasar dan yang paling penting, pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk berdagang atau berusaha. Kenapa demikian? Karena daya tahan ekonomi kawan-kawan PKL dan pelaku ekonomi rakyat itu bagus. Daya tahannya hanya day to day, hari per hari. Hari ini Pak Ridwan, walaupun pandemi, Dr. Subur
karena beliau masih punya gaji pensiunan, jadi masih bisa senyum, masih bisa beli rokok, masih bisa ngopi dan koko-koko. Tapi kalau pedagang kaki lima begitu tidak bisa berjualan 1 minggu saja, itu sudah mengganggu semua tata perekonomian keluarga. Oleh karena itu, hari ini saya selaku Ketua Umum memberikan kelonggaran kepada kawan-kawan DPW dan DPD APLI Kabupaten Kota untuk merajut kemitraan dengan siapa saja yang bermanfaat bagi usaha ekonomi pedagang kaki lima. Untuk itu Bu Dewi, Cianjur, dari Subang, dari Purwakarta, dan yang lain saya minta turun gunung. Dan saya akan keliling di Jawa Barat. Saya minta ada bukti di lapangan bahwa kawan-kawan ini bekerja real untuk pedagang kaki lima. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saya tanggal 5 besok ke Jogja bersama Ketua DPD RI, juga seniornya Mas Agus, Lanyala Mataliti, dalam kerangka turun gunung pendampingan ekonomi rakyat selama 2 hari di Yogyakarta. Kita lakukan hal yang sama, pedagang kaki lima, petani, nelayan, dan yang lainnya kita dampingi dari hulu sampai hilir. Insya Allah minggu depan sebelum ke Jogja, saya ketemu Direktur Syariah Bank Danamon dalam rangka untuk mencari solusi memperluas akses permodalan. Tanggal 11 saya ke Jawa Timur, pencanangan 1000 nelayan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan Pak Agus Supriyadi. Intinya adalah sepanjang iuran 16.800 tadi saya dengar plus tabungan hari tua ya, jadi 20.000 itu tidak membebani pedagang kaki lima, dan mereka secara sadar ingin melindungi dirinya, juga menjamin kenyamanan keluarganya. Kawan-kawan silakan bekerja, saya restu. Meskipun pada ujung dan akhirnya harus ada legal standing Pak Agus, harus ada perjanjian kerjasama. Kenapa itu penting? Saya tidak ingin organisasi ini namanya rusak karena ulah oknum. Saya tidak ingin Pak Ridwan nanti ada anggota kita, mohon maaf, kecelakaan misalkan, kemudian dia ngeklaim ke jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ternyata tidak terdaftar, sudah bayar iuran. Oleh karena itu saya minta ke jam sostek, tatkala ada aplikasi pembayaran secara online, mohon dibuat subdomain Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, sehingga untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan oleh kawan-kawan. Apalagi sekarang semuanya lapar Pak Agus, ya, semuanya lapar, kebutuhan keluarga nggak bisa ditahan, dan kalau ada penyalahgunaan, kata sesepuh dan senior saya, kalau lapar mencuri juga nggak apa-apa. Begitu Pak Subur. Oleh karena itu saya minta ini harus digarisbawahi. Saya tidak ingin apa yang ada pada kerjasama dengan Antagraha, penyalahgunaan di mana-mana terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu silakan, tadi Pak Ridwan dengan gaya cowboynya walaupun sudah berbau tanah gitu. Targetnya berapa Pak Ridwan? 100 per desa. Berarti harus ada 580.099 keanggotaan
atau hampir 600.000 BPJS ketenagakerjaan di 5.899 desa kelurahan sejawa. Saya tanya itu bukan untuk mentarget Pak Ridwan, tapi saya ingin sampaikan kepada Pak Agus dan Bu Eni, nanti tak kala Pak Ridwan melaporkan ke saya sudah ada 50.000 Pak Ketua Umum, saya akan komunikasi dengan Dirut BPJS dan Dewas. Saya minta CSR-nya dikasih ke pedagang kaki lima, ada permodalan yang bisa diakses oleh PKK dari BPJS Ketenagakerjaan. Saudara-saudara, saya paham betul perut buminya BPJS Ketenagakerjaan yang swasta. Oleh karena itu, saya berharap ini juga diperhatikan. Jadi tatkala itu memang keringatnya rakyat, kembalikan ke rakyat. Jangan dikasih ke konglomerat. Kemudian terkait dengan potensi ekonomi yang bisa direngkuh oleh kawan-kawan dan organisasi, silakan diatur, jangan sampai timbul persoalan. Ya. Saya tidak mau gara-gara 7% dari total iuran kemudian rebutan kue yang tidak begitu besar, kemudian bisa merusak soliditas organisasi. Saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya memang tinggal 1 tahun 2 bulan menjadi ketua umum. Ya, 2022 saya lengser ke Prabon dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Nanti Pak Ridwan mau menyalurkan diri ketua umum. Dan saya minta 27 kabupaten kota mendukung Pak Ridwan calon ketua umum DPPAP 2022-2027. Oleh karena itu saya tidak ingin meninggalkan persoalan di asosiasi. Oleh karena itu saya minta kepada Ketua DPW minggu depan ke Jakarta, kita evaluasi sejauh 27 kabupaten kota termasuk penyegaran Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya tidak mau hanya melihat wajahnya Pak Ridwan, Bu Neni sama Pak Guswanto saja. Hari ini ada wajah baru, Dr. Subur, gitu ya. Harapan saya peluang-peluang yang ada sampai Munas nanti harus kita eksekusi untuk rakyat. Kita boleh, tapi sebatas amil zakat. Jadi kalau bahasanya Gusmus, ojo kemaruk, gitu ya. Karena saya orang Jawa, Pak Subur ya, ojo kemaruk. Kalau kemaruk jadi fakir miskin sampai mati. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, setelah itu saya memang hari ini lagi fokus untuk mengelola Koperasi Gumbergah Sakti Nusantara. Saya selaku ketua umum dan kita memiliki 5 klaster spesifik ekonomi rakyat. Jadi Pak Agus, pendampingan ekonomi rakyat hari ini di era digital itu harus dari hulu sampai hilir, harus klaster spesifik agar kita bisa mengikuti percepatan dinamika ekonomi digital. Yang pertama adalah klaster spesifik pertanian dan perkebunan. Monggo kalau teman-teman di Jawa Barat ada yang punya tanah luas untuk dibuat pertanian organik, untuk dibuat jahe merah, jahe raksasa, atau talas putih, ya, monggo disampaikan ke kami dan nanti kita kelola secara based on business dan profesional. Demikian juga sektor perkebunan. Kedua, sektor perikanan. Kami punya pilot project di nelayan di Lamongan, Rajungan, dan insya Allah Juli Agustus sudah running untuk menampung rajungan dari
Maluku, Papua, NTB, Kalimantan dipusatkan di Lamongan, Jawa Timur. Nanti kita cloning di wilayah lain, di daerah dan sektor perikanan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, klaster pasar tradisional. Nah ini Pak Agus harus masuk di pasar. Di pasar itu ada sekitar 14 juta pedagang dari 14.000 pasar tradisional di seluruh tanah air. Saya minta kawan-kawan API juga segera mengidentifikasi, mendampingi pedagang pasar yang hari ini memang dampak daya beli rakyat yang menurun, omset mereka drop, dan itu harus dijadikan jalan keluar. Yang keempat, sektor pariwisata. Pak Cahya ini kan sering muncul di Facebook, mungkin tanahnya banyak di Purwakarta. Kalau ada 2-3 hektar begitu bisa dipakai untuk membuka pariwisata waterboom, silakan disampaikan ke kami. Ya. Kemudian terakhir adalah klaster lembaga keuangan. Insya Allah dalam waktu dekat kita ada penyediaan modal usaha dari Koperasi Kubergas Sakti Nusantara. Koperasi ini tipenya primer nasional, badan hukumnya cuma 1. Di tingkat kabupaten ada kantor cabang, di tingkat provinsi ada kantor wilayah. Monggo kalau teman-teman mau terlibat, monggo. Tapi hatinya harus zuhud, bukan untuk diri sendiri, tapi diutamakan untuk kemajuan ekonomi rakyat dan bangsa kita. Kemudian yang terakhir, saya berharap momentum hari ini menjadi sebuah kebangkitan APRI di Jawa Barat. Saya minta Purwakarta, selepas saya dari Jogja sebelum ke Jawa Timur, saya akan ke Purwakarta. Kalau Anda bisa pelantikan, saya lantik. Kalau enggak, saya ingin ditunjukkan di beberapa sentra ekonomi rakyat di Purwakarta. Karena sekarang ini rakyat kita rindu sekali disapa, Pak Ridwan. Jadi new normal itu bukan gaya hidup baru, tapi kita diberi hikmah oleh pandemi ini untuk mereview kebiasaan, tradisi, tatanan nilai yang sudah lama kita tinggalkan, untuk diuri-uri kembali, ditumbuh kembangkan kembali. Oleh karena itu, Pak Ridwan dan semua ketua DPD juga harus komunikasi dengan penyelenggara vaksin COVID-19. Vaksin ini kayak putus nyambung begitu, Pak. Isunya menggelegar, tapi realitas lapangannya sangat minim sekali. Saya berharap dengan divaksinnya teman-teman PKL ada kepercayaan, perlindungan pada dirinya dan keluarganya, dan didorong selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau ada pemerintah, bupati, wali kota melarang rakyat